Keluarga Vina minta cari 3 DPO yang sebenarnya. Dede, enggak akan ketemu, buang-buang tenaga. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukeyasi sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukeyasi dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Kompas TV, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Di hari kebebasan Pegi Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana? Tanya Sukeyasi. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Pegi, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Intinya mah keterangan saya sama AF itu ya udah tidak ada, intinya sama sekali, pungkasnya. Terjawab alasan kasus Vina bak benang kusut, 4 saksi kunci ulap cerita berbeda. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah ibu Eki di Majalengka pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar.
Anehnya, Oki Priyando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban, 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priyando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada Widi untuk meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. 30 menit kemudian, Widi dan Mega sampai di gang rumah Vina. Dalam perjalanannya, Widi, Mega dan Vina berboncengan di satu motor. Pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di rumah Widi. Selama di rumah Widi, Vina sempat meminjam uang Rp50.000 kemudian ke warung beli mie instan lalu memasaknya dibantu Mega Lestari. Saat mie tersebut belum habis disantap, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Vina diantar Mega ke kontrakan kakaknya, Marliana untuk meminta uang. Singkat cerita, dalam perjalanan dari rumah Marliana ke rumah Widi, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon. Sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat bypass Vina bertemu Eki. Mak berhenti itu ada Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Vina melanjutkan perjalanan ke rumah Widi dengan dibonceng Eki. Mega kemudian pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai di rumah Widi, tapi Vina belum ada. Selang 5 menit, Vina kemudian datang langsung mandi di rumah Widi. Sedangkan Eki duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor. Mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widi. Pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, Widi mendapat SMS dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widi untuk main keluar bersamanya. Pukul 22.10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang banyak gerombolan lagi ketawa banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunnya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina?